Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi papa mama. Selamat pagi ibu guru dan semuanya. Kita berjumpa lagi di acara Bikin bersama Ibu Linda, Ibu Santi, dan Welly. Yeay, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Nah, anak-anak siap ya? Ibu Linda tanya, Bikin, jawabnya apa? Siap? Oke, sekali lagi ya. Bikin, siap, gerak, pinter, tambah pinter semuanya. Kita mau memulai sekolah minggu dengan satu pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak labuhan di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak labuhan di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak labuhan di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah anak-anak, kita akan memulai sekolah minggu. Tapi kita mau berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan untuk acara hari ini. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini. Kami bisa hadir di sekolah minggu online ini. Tuhan berkati kami dari acara awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita mau berolahraga dulu supaya badan kita tetap sehat dan kuat. Oke, kita mau nyanyi tangan ke depan, tangan ke belakang, nanti digoyang dulu. Apa lagi ya? Badanku ke depan, badanku ke belakang, lalu goyang-goyang lagi. Oke, siap ibu guru? Siap. Oke anak-anak, bangkit berdiri, kita nyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan
bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Wah, anak-anak hebat sekali. Ternyata anak-anak bisa bergerak untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan semua anggota tubuh kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Betul nggak, Bu Linda? Betul. Tante, betul nggak? Betul juga. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, pastinya kita akan berani tampil beda. Anak-anak pasti tahu kan lagu ini? Kita nyanyi sama-sama ya, Bu Linda, Bu Santi. Ayo. Siap ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Siap lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya spesial loh. Kita akan membahas satu karakter lagi yang Tuhan juga ajarkan lewat firman Tuhan. Kalau anak-anak sudah siap, kita mau menyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
sekali pagi ini. Bisa olahraga, menikmati ciptaan Tuhan. Aduh, enak banget ya tinggal dalam perumahan ini. Wah. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu Lani. Hari ini Ibu Lani habis lari pagi. Jangan lupa, meskipun kita olahraga, tetap harus pakai masker. Jaga supaya kita tetap sehat dan kuat. Hari ini Ibu Lani lagi jalan-jalan di perumahan temennya Ibu Lani. Rumahnya bagus-bagus. Anak-anak coba lihat tuh. Kalau rumah itu ya ada jendelanya, ada pintunya, tapi ada bagian yang paling atas tuh. Anak-anak tahu nggak apa itu? Betul, namanya atap. Atap itu yang menjagai supaya air hujan tidak masuk, supaya panas juga nggak masuk. Nah, hari ini Ibu Lani mau cerita buat anak-anak. Nggak apa-apa ya, ceritanya sambil jalan-jalan. Tapi nggak jalan-jalan juga sih. Hari ini Ibu Lani mau duduk tuh di taman sebelah sana. Ibu Lani mau sambil cerita. Ada cerita dari firman Tuhan tentang atap rumah. Hah? Atap rumah? Apa ya? Tunggu, kita pergi dulu ke taman ya. Habis itu kita duduk, baru deh kita dengerin cerita dari Alkitab. Oke? Sebentar ya. Nah, anak-anak, Ibu Lani sudah duduk nih di taman. Enak sekali. Lagi sepi. Mungkin udah pada pulang. Ibu Lani mau mulai bercerita. Tapi sebelumnya Ibu Lani mau ajak anak-anak berdoa dulu yuk. Kita doa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Hari ini kami mau dengar cerita. Tuhan tolong berikan telinga yang mau mendengar supaya kami bisa melakukan semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, waktu lihat tadi ada bagian rumah yang di paling atas itu, apa namanya? Atap, betul. Nah, waktu lihat atap itu, Ibu Lani jadi ingat cerita di Alkitab yang bercerita tentang ada 4 orang sahabat yang menolong temannya. Nah, waktu mereka mau menolong temannya, apa ya yang terjadi? Susah nggak ya? Gini nih ceritanya. Nah, suatu hari ketika Tuhan sedang bepergian jalan-jalan ke semua berbagai tempat, dia tiba di satu kota. Di kota itu dia masuk ke dalam satu rumah, dia bercerita tentang firman Tuhan. Apa sih yang harus didengarkan oleh orang-orang ini? Di kota itu ada orang-orang yang mau mendengarkan. Tuhan Yesus cerita terus. Di situ juga ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang gak suka sama Tuhan Yesus. Tapi mereka mau denger sih di dalam rumah itu. Nah, waktu orang berkerumun banyak di dalam rumah itu, tiba-tiba ada 4 orang yang bawa temennya di dalam tandu. Hah? Aduh, penuh sekali. Gimana aku bisa lewat nih? Temen aku yang lumpuh ini mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Gimana ya caranya? Aduh. Lihat. Kita naik aja ke sana. Tuh lihat, kamu gak takut kan? Mereka berempat membawa temannya yang di atas tandu ini ke atas atap. Lalu ketika Tuhan Yesus sedang berbicara, tiba-tiba saja, apa ini? Ternyata orang yang 4-an itu buka atap rumah dan mulai menurunkan temannya yang lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang ini. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Hai, Nakku, dosamu sudah diampuni." Wah, waktu orang Farisi dan ahli Taurat itu dengar, "Hah? Diampuni? Yang bisa mengampuni itu hanya Tuhan Allah. Siapa dia?" Tuhan Yesus mendengar dan dia berbalik. Mana yang lebih gampang untuk dibicarakan? Dosamu sudah diampuni atau
bangkitlah dan berjalanlah. Waktu Tuhan Yesus bilang itu kepada orang lumpuh ini tiba-tiba tangannya mulai bergerak, kakinya mulai bergerak, dia mulai berdiri, dan dia mulai melompat. Orang-orang di rumah itu mulai, wah! Orang lumpuh ini pun pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi yang Ibu Lani mau ceritakan dari cerita ini bukannya hanya tentang kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Dia mampu menyembuhkan banyak orang. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi yang Ibu Lani mau ceritakan di sini adalah tentang 4 orang temannya yang menggotong orang lumpuh itu ke atas atap dan menurunkannya. Anak-anak inget nggak? Tadi orang lumpuhnya bisa jalan nggak? Nggak bisa. Bisa masuk ke rumah nggak kalau nggak bisa jalan gitu? Tidur gitu? Bisa nggak masuk ke dalam rumah yang banyak orang? Nggak bisa. Tapi siapa yang bawa orang lumpuh itu ke rumah itu? Betul, 4 orang temannya. 4 orang temannya ini mereka peduli, mereka sayang sama temannya. Itu sebabnya mereka mau membawa temannya yang lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang lumpuh ini tidak punya teman yang peduli, teman yang care, gak mungkin dia bisa pergi ke rumah itu. Nah, di firman Tuhan ini di dalam Lukas ya, nanti anak-anak boleh buka. Di Lukas dibilang, waktu Tuhan Yesus lihat orang lumpuh ini, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Kok bukan iman orang yang lumpuh? Tuhan Yesus melihat iman mereka. Iman 4 orang temannya ini yang membawa orang lumpuh itu. Ketika Tuhan Yesus melihat kepedulian dan iman yang luar biasa dari 4 orang teman ini, Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Nah, Ibu Lani mau mengajak anak-anak semuanya di rumah. Kita bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ini yang mau kita pelajari minggu ini. Care. Care itu apa? Peduli. Ketika kita belajar peduli dengan orang sekitar kita, artinya kita juga belajar untuk mengasihi mereka, untuk sayang, untuk memperhatikan mereka. Caranya gimana, Bu Lani? Aku kan masih kecil. Gampang. Kita mulai dari hal yang gampang banget. Waktu papa pulang kerja, capek. Apa yang kita lakukan? Tunjukkan kepedulian kita dengan memberikan minum kepada papa. Pa, capek ya? Ini aku bawain air minum buat papa. Itu sikap peduli yang bisa kita lakukan. Atau waktu kita lihat mama lagi sibuk di dapur, sibuk masak, kita datengin mama, kita tanya sama mama, tunjukkan kepedulian kita. Mama, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku bantu, Ma? Nah, itu yang bisa kita lakukan di rumah. Atau waktu anak-anak lihat rumah berantakan, mama lagi sibuk di dapur, papa lagi sibuk kerja. Anak-anak bisa belajar peduli dengan melihat rumah berantakan, beresin dong, bantu beresin. Itu juga sudah menunjukkan kepedulian kita. Waktu anak-anak bermain dengan temannya anak-anak lihat ada yang jatuh, aduh sakit. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita? Betul, anak-anak bisa bantu dia untuk berdiri, ajak untuk obatin lukanya. Itu sudah cara untuk menunjukkan kepedulian. Anak-anak, Indria, Pratama, asuhan mungkin ya. Kalau asuhan masih susah ya, belum bisa. Anak-anak yang di Indria dan Pratama sudah bisa melakukan ini. Belajar untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau anak-anak bisa, waktu anak-anak melihat ada orang yang kesusahan di jalan atau tetangga kita, anak-anak belajar
apa ya yang bisa saya bantu? Apa ya yang bisa saya tolong? Mungkin anak-anak punya barang baju bekas yang udah nggak kepake, udah kekecilan. Anak-anak bisa kumpulin. Anak-anak bisa kasih ke panti asuhan atau ke orang-orang yang nggak punya baju. Banyak sekali orang di luar sana yang saat ini mungkin untuk punya baju baru aja susah. Untuk makan aja belum tentu bisa makan hari itu. Anak-anak bisa melakukan apa? Kumpulin mainan yang sudah tidak terpakai, yang masih bagus. Kumpulin baju yang masih bagus, yang sudah tidak terpakai. Berikan kepada mereka. Anak-anak belum bisa kasih uang ya, tapi anak-anak bisa share sedikit apa yang bisa anak-anak lakukan. Belajar memberikan apa yang bisa kita berikan yang sederhana. Kasih pertolongan, bantuin teman yang jatuh, bantuin papa di rumah, mama di rumah. Itu juga sudah menunjukkan sikap peduli kita. Ingat, Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang belajar untuk peduli orang di sekitar kita. Oke, kita belajar sama-sama ya. Ibu Lani juga masih belajar untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Oh iya, salah satu yang penting dari peduli adalah kita juga bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kita? Siapa aja Bu Lani? Papa, mama, adik kakak. Ada omah yang mungkin sakit? Doain, tanda kita peduli. Teman-teman kita yang mungkin ingat nih, toh teman aku lagi sakit, doain. Itu juga sudah tanda kita peduli dengan mereka. Nah anak-anak, ayat hafalan minggu ini dari Galatia 6. Ikutin Ibu Lani ya, semangat. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Lagi ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, itu ayat hafalannya. Anak-anak ingat ya? Bisa nggak? Kita coba lagi. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi anak-anak jangan lupa. Anak-anak kita belajar peduli ya. Tolong sesama, peduli dengan sesama. Ibu Lani harus segera pulang. Siapin makanan untuk keluarga Ibu Lani. Ingat, dimanapun kita berada, kita bisa belajar untuk peduli dengan sesama kita. Caring for others ya. Peduli dengan sesama, itu yang Tuhan Yesus mau. Ingat, ada 4 orang temannya yang membawa orang lumpuh dan dia disembuhkan. Karena Tuhan Yesus melihat iman siapa? 4 orang temannya ini, mereka mau menolong temannya ini yang lumpuh, jadi bisa berjalan. Oke? Ibu Lani berharap dengan cerita ini anak-anak bisa ingat Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Betul, tapi Tuhan Yesus juga mau kita belajar peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Berdoa untuk mereka, bantu orang yang ada di sekitar kita. Oke? Anak-anak pasti bisa.